Dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti saat ini, pemahaman yang baik tentang proses bisnis menjadi kunci utama kesuksesan. Bisnis yang efisien dan efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana setiap elemen proses berinteraksi dan berkontribusi pada keseluruhan operasional. Proses bisnis yang baik dapat membantu organisasi meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Di bawah ini, kami akan membahas mengapa memahami bisnis proses itu penting, serta jenis-jenis bisnis proses yang umumnya terdapat dalam modul Enterprise Resource Planning. 1. Optimasi operasional. Memahami proses bisnis membantu organisasi mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi serta proses yang tidak efisien. 2. Pelayanan pelanggan yang lebih baik. Pemahaman yang baik tentang proses bisnis dapat membantu organisasi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. 3. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang baik tentang proses bisnis, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. 4. Ketahanan bisnis. Dalam menghadapi perubahan pasar, pemahaman yang baik tentang proses bisnis dapat membantu organisasi menyesuaikan diri dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah jenis-jenis bisnis proses dalam ERP. Sistem Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sejumlah besar proses bisnis dalam organisasi. 1. Procure to Pay. Proses ini mencakup semua langkah dari pemesanan produk atau layanan hingga pembayaran vendor. Ini termasuk pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang, pemeriksaan faktur, dan pembayaran. 2. Order to Cash. O2C adalah serangkaian proses yang dimulai dari pesanan pelanggan hingga penagihan dan penerimaan pembayaran. Ini melibatkan pengelolaan pesanan pelanggan, pengiriman barang atau layanan, penagihan, dan rekonsiliasi. 3. Manufaktur to Stock. Proses ini berkaitan dengan produksi barang dalam jumlah besar tanpa pesanan khusus. Produk-produk ini biasanya disimpan dalam stok untuk dijual kemudian. 4. Manufaktur to Order. Sebaliknya, M2O melibatkan produksi barang sesuai pesanan pelanggan. Ini memungkinkan kustomisasi produk sesuai kebutuhan pelanggan. 5. Record to Report. R2R adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dan akuntansi. 6. Human Resource Management. Modul HRM dalam ERP mengelola semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, manajemen karyawan, penggajian, dan pelatihan. 7. Customer Relationship Management. Ini adalah bagian dari ERP yang fokus pada interaksi dengan pelanggan, termasuk manajemen kontak, analisis perilaku pelanggan, dan strategi pemasaran. 8. Supply Chain Management. Modul SCM dalam ERP mengelola rantai pasokan, termasuk pengelolaan inventaris, perencanaan produksi, dan pengiriman. Memahami dan mengelola berbagai jenis proses bisnis ini dengan baik adalah kunci kesuksesan dalam penerapan ERP. ERP membantu organisasi mengintegrasikan semua aspek operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik tentang bisnis proses, organisasi dapat mengoptimalkan operasional mereka dan tetap bersaing di pasar yang dinamis. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang jenis-jenis bisnis proses dalam ERP. 1. Procure to Pay. Pemesanan. Proses ini dimulai dengan pembuatan pesanan pembelian untuk barang atau layanan yang diperlukan oleh organisasi. Penerimaan barang. Setelah pesanan diterima dari vendor, barang atau layanan diterima dan dicatat sebagai penerimaan barang. Pemeriksaan faktur. Faktur dari vendor diperiksa untuk memastikan konsistensi dengan pesanan dan penerimaan barang. Pembayaran. Setelah faktur diverifikasi, pembayaran kepada vendor dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. 2. Order to Cash. Pengelolaan pesanan pelanggan. Proses dimulai dengan pengelolaan pesanan pelanggan,
yang melibatkan penerimaan, pengolahan, dan pelacakan pesanan. Pengiriman barang atau layanan, setelah pesanan diproses, barang atau layanan dikirimkan kepada pelanggan. Penagihan, setelah pengiriman, tagihan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Penerimaan pembayaran, ketika pelanggan membayar tagihan, penerimaan pembayaran dicatat. 3. Manufaktur to stock, perencanaan produksi, organisasi merencanakan produksi barang dalam jumlah besar, yang akan disimpan dalam stok tanpa pesanan khusus. Produksi, barang diproduksi sesuai dengan perencanaan produksi yang telah dibuat. Penyimpanan stok, barang yang diproduksi disimpan dalam stok dan tersedia untuk dijual. 4. Manufaktur to order, pengelolaan pesanan custom, proses dimulai dengan menerima pesanan pelanggan yang memiliki persyaratan khusus. Produksi sesuai pesanan, barang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dalam pesanan pelanggan. Pengiriman custom, setelah produksi selesai, barang dikirimkan kepada pelanggan sesuai dengan pesanan mereka. 5. Record to report, pembukuan, transaksi bisnis harian dicatat dalam buku besar, untuk memantau aliran keuangan organisasi. Audit, proses ini melibatkan audit internal dan eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan. Pelaporan keuangan, laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas disiapkan untuk manajemen dan kepentingan eksternal. 6. Human Resource Management, perekrutan, proses pengadaan dan perekrutan karyawan baru. Manajemen karyawan, pengelolaan data karyawan, absensi, dan kinerja. Penggajian, perhitungan gaji, pemotongan, dan distribusi upah karyawan. Pelatihan, pengelolaan pelatihan dan pengembangan karyawan. 7. Customer Relationship Management, manajemen kontak, penyimpanan dan manajemen kontak pelanggan. Analisis perilaku pelanggan, melacak perilaku pelanggan untuk membantu dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran, menggunakan data pelanggan, untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. 8. Supply Chain Management, pengelolaan inventaris, memantau stok barang dan mengelola pemesanan, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Perencanaan produksi, perencanaan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Pengiriman, mengelola pengiriman barang ke pelanggan dengan efisien. Dari masing-masing bisnis proses tersebut dapat diturunkan menjadi sub-proses yang lebih detail dan dapat diterjemahkan dalam bentuk SOP yang menjadi standar pelaksanaan operasional di seluruh lini bisnis. Setiap modul ERP memiliki peran kunci dalam mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis yang berkaitan dengan fungsi tersebut dalam organisasi. Dengan memahami masing-masing proses ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Perlu diingat bahwa yang disampaikan di video ini adalah bukan berdasarkan fungsi, departemen, divisi dalam organisasi yang menjadi dasar dari struktur organisasi, melainkan berdasarkan proses. Proses merupakan sudut pandang penting karena proses melintasi fungsi, departemen, divisi dan merupakan sudut pandang utama dari customer perusahaan. Semoga video ini bermanfaat untuk bisnis Anda dalam membangun sistem operasional perusahaan yang tangguh dan tersistemasi. Di-subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.